Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan kita berdoa sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, saat ini hamba menyerahkan untuk pemberitaan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang terbatas untuk boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik. Dan biarlah setiap kami mendengar, kami boleh diberkati. Dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita akan melanjutkan renungan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur nomor 92 ayat 1 sampai 16. Malam hari ini kita akan belajar tentang orang benar seperti tunas pohon korma. Seperti tema kita pada malam hari ini, dalam ayatnya yang ke-13 juga dijelaskan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukanlah asal-asalan jika pemazmur menggambarkan kehidupan orang yang benar akan bertunas seperti pohon korma. Pohon korma atau pohon palem adalah salah satu jenis pohon yang sering ditulis di dalam Alkitab, terutama kitab Perjanjian Lama. Pasti ada alasannya mengapa Tuhan menggunakan lambang pohon korma ini di dalam firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pohon korma dapat hidup dan tumbuh secara ajaib di padang gurun. Di padang yang kering dan berpasir itu, biji korma yang ditanam tidak akan langsung bertumbuh ke atas, namun membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Ternyata pada masa-masa itu, biji korma akan bertumbuh ke bawah mencari dan menuju kepada sumber air yang tersembunyi di bawahnya. Sehingga biji itu semakin besar dan semakin kuat berakar ke dalam. Bahkan sudah menjadi tradisi jika seorang petani menanam biji korma, akan dengan sengaja menekan biji itu sedemikian rupa dengan menggunakan batu besar supaya biji itu makin terbenam ke dalam dan makin bertumbuh ke bawah sehingga aman dari badai gurun yang sewaktu-waktu menerpa. Pada saatnya, tunas korma itu akan menggulingkan batu yang menekannya, lalu bertumbuh ke atas dan tidak tergoyahkan meski ada badai menerpa sekalipun. Karena akarnya telah kuat mengakar ke dalam dan pada waktunya tanaman korma itu akan menghasilkan buah dan terus berbuah sampai pada masa tuanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, proses perjuangan pohon korma ini untuk bertumbuh dan menghasilkan buah meski hidup di tengah padang gurun ini adalah satu gambaran dari kehidupan orang percaya yang digandaki Tuhan, yaitu berakar kuat, terus bertumbuh, berdiri kokoh dan menghasilkan buah yang lebat, meski harus diperhadapkan pada masalah dan penderitaan. Di sini, masalah dan penderitaan adalah proses menuju kepada pendewasaan iman. Alkitab menyatakan dalam Yakobus pasal 1 ayat 12, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Namun, kadangkala anak-anak Tuhan tidak tahan ketika ia harus berada di padang gurun, bersungut-sungut, ngomel, dan kadangkala juga menyalahkan Tuhan. Akibatnya, iman mereka tidak bisa bertumbuh. Oleh sebab itu, mari setiap kita boleh menjadi orang-orang yang tahan uji, seperti kokohnya pohon korma yang tetap kuat walaupun diterpa oleh angin badai yang kuat sekalipun. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang terus meneguhkan iman kami dan mengoreksi setiap iman kami agar kami hari lepas hari boleh semakin mengenal Tuhan dan hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa.
Amin.